Baharudin Yusuf Habibie. Ia bukan hanya seorang presiden, ia adalah ilmuwan, pemimpi, sekaligus putra bangsa yang mengubah sejarah lewat pemikirannya. Bapak B.J. Habibie setia pada Ibu Pertiwi. Beliau lepaskan kemilau dunia demi membangun kedaulatan teknologi. Dengan hati yang loyal dan penuh bakti. Melalui kecerdasan yang kompeten, jemarinya merajut inovasi kedirgantaraan yang adaptif demi menyatukan cakrawala Nusantara. Beliau adalah mata air keteladanan yang mengalirkan pengabdian akuntabel untuk menjaga martabat bangsa tetap tegak di mata dunia. Lahir di kota kecil Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Habibie kecil sangat tertarik pada ilmu pengetahuan, terutama teknologi dan pesawat terbang. Setelah SMA, ia menempuh pendidikan tinggi di Jerman. Di sana, ia meraih gelar Doktor Teknik Penerbangan dengan predikat tertinggi summa cum laude. Pak B.J. Habibie adalah orang yang kita harus contoh sebagai ASN. Dia adalah orang yang berkompeten. Kita bisa lihat dia terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan dirinya. Kita sebagai ASN, kita harus juga terus belajar, memperbaiki diri, dan kita harus menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bapak B.J. Habibie ini orang yang terkenal karena dia adalah teknikal pesawat yang terbaik di Indonesia, dan dia juga punya kompeten sebagai presiden. Maka dari itu kita harus contoh dan terus menjadi lebih baik. Pada tahun 1974, Habibie pulang atas panggilan Presiden Soeharto. Ia membangun industri strategis, termasuk pesawat N250 sebagai simbol kemandirian bangsa Indonesia. Pada tahun 1998, Indonesia krisis. Habibie menjadi presiden ketiga Indonesia. Meski singkat, ia membuka pintu demokrasi, kebebasan pers, serta adanya kebebasan berpendapat. Tahun 98, Indonesia mengalami krisis. Bapak Habibie yang awalnya seorang ilmuwan besar teknologi di Jerman, beliau mampu bertransformasi menjadi pemimpin negara di tengah kondisi politik dan ekonomi yang kacau saat itu. Dan benar, beliau berhasil menjaga reformasi dan menegakkan demokrasi di Indonesia. Di tangan beliaulah kepemimpinan diambil alih, membebaskan pers dan juga mengurangi sentralistik kekuasaan di Indonesia. Karir Habibie sempat bersinar di industri pesawat Eropa. Ia dikenal lewat teori Habibie Vector yang mengubah desain pesawat modern dunia. Nilai akuntabel terlihat dari keberanian B.J. Habibie dalam memimpin bangsa pada masa sulit. Saat Indonesia menghadapi krisis, beliau mengambil keputusan penting dengan mengedepankan keterbukaan dan tanggung jawab. Habibie menunjukkan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Dari beliau kita belajar untuk bekerja jujur, transparan, disiplin, dan siap menerima konsekuensi atas setiap keputusan yang kita ambil. Ia juga dikenal karena cinta sejatinya pada sang istri, Ainun. Kisah mereka abadi, seperti perjuangannya untuk Indonesia. Habibie berpulang pada 11 September 2019. Tapi semangat, ide, dan cintanya untuk negeri akan terus hidup dalam hati setiap anak bangsa. Kesetiaan B.J. Habibie kepada Pancasila
Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercermin dari keputusannya untuk kembali ke Indonesia. Meskipun beliau memiliki peluang karir yang lebih besar di luar negeri, beliau tetap pada keputusannya untuk mengabdikan kehidupannya demi kemajuan bangsa. Loyalitasnya ini juga tercermin dalam komitmennya terhadap pembangunan sumber daya manusia dan kemandirian nasional. Habibie mengajarkan kita bahwa mimpi bisa terbang tinggi selama kita mau berjuang dan percaya.